Hidup hemat di kota besar, rahasia dan strategi. Hidup di kota besar seringkali identik dengan biaya hidup yang tinggi. Namun, dengan strategi yang tepat, Anda bisa menjalani kehidupan yang lebih hemat tanpa mengorbankan kualitas hidup. Berikut ini adalah beberapa rahasia dan strategi untuk hidup hemat di kota besar. Nomor 1. Buat anggaran dan patuhilah. Langkah pertama dalam hidup hemat adalah membuat anggaran bulanan yang detail. Catat semua pengeluaran dan pendapatan Anda. Pisahkan pengeluaran menjadi beberapa kategori seperti makanan, transportasi, hiburan, dan kebutuhan lainnya. Setelah anggaran dibuat, pastikan Anda mematuhinya. Ini akan membantu Anda mengendalikan pengeluaran dan menghindari pemborosan. Misalkan, Anda mencatat pengeluaran bulanan Anda sebagai berikut. Makanan, Rp2.000.000, transportasi, Rp1.000.000, hiburan, Rp500.000, utilitas, listrik, air, internet Rp1.000.000, lain-lain, Rp500.000. Dengan total pengeluaran Rp5.000.000, Anda berusaha untuk tidak melebihi angka tersebut setiap bulannya. Nomor 2. Kurangi biaya transportasi. Transportasi bisa menjadi salah satu pengeluaran terbesar di kota besar. Untuk menghemat, pertimbangkan untuk menggunakan transportasi umum seperti bus atau kereta. Jika memungkinkan, bersepeda atau berjalan kaki juga bisa menjadi alternatif yang lebih murah dan sehat. Selain itu, carilah opsi berbagi kendaraan atau carpooling untuk mengurangi biaya bahan bakar dan parkir. Contohnya, Ali biasanya menghabiskan Rp50.000 per hari untuk naik taksi ke kantor. Dengan beralih ke kereta atau bus yang hanya menghabiskan Rp20.000 per hari, Ali bisa menghemat Rp900.000 sebulan. Nomor 3. Masak sendiri. Makan di luar bisa sangat mahal, terutama di kota besar. Salah satu cara terbaik untuk menghemat uang adalah dengan memasak sendiri di rumah. Belanja bahan makanan dalam jumlah besar dan rencanakan menu mingguan. Selain lebih hemat, memasak sendiri juga memungkinkan Anda untuk makan lebih sehat. Misalkan, Budi menghabiskan Rp100.000 setiap makan malam di luar. Dengan memasak di rumah, ia hanya menghabiskan sekitar Rp30.000 untuk setiap makan malam. Budi pun bisa menghemat Rp2.100.000 dalam sebulan. Nomor 4. Manfaatkan promo dan diskon. Selalu cari tahu tentang promo dan diskon yang ditawarkan oleh toko atau restoran di sekitar Anda. Banyak supermarket dan restoran memberikan potongan harga pada waktu-waktu tertentu. Manfaatkan juga aplikasi cashback atau loyalty program yang bisa memberikan Anda potongan harga tambahan. Contohnya, Siti menggunakan aplikasi cashback yang memberikan 10% cashback setiap kali berbelanja di supermarket tertentu. Jika belanja bulanan Siti adalah Rp2.000.000, ia mendapatkan cashback Rp200.000. Nomor 5. Kurangi pengeluaran untuk hiburan. Hiburan di kota besar bisa sangat mahal, tetapi ada banyak cara untuk tetap bersenang-senang tanpa mengeluarkan banyak uang. Cari acara gratis atau murah seperti konser di taman, festival, atau pameran. Manfaatkan fasilitas publik seperti perpustakaan, taman, dan museum yang seringkali menawarkan masuk gratis atau biaya masuk yang rendah. Contohnya, Rina biasanya menonton bioskop setiap minggu dengan biaya Rp50.000 per tiket. Dengan beralih menonton film di rumah menggunakan layanan streaming yang biayanya Rp100.000 per bulan, ia menghemat Rp100.000 per bulan. Nomor 6. Tinggal di tempat yang lebih murah. Biaya sewa atau membeli rumah di pusat kota biasanya sangat tinggi. Pertimbangkan untuk tinggal di pinggiran kota yang lebih terjangkau dan menggunakan transportasi umum untuk pergi ke tempat kerja. Anda juga bisa mencari teman sekamar untuk berbagi biaya sewa dan utilitas. Contohnya, Dian tinggal di apartemen pusat kota dengan sewa Rp5.000.000 per bulan. Ia pindah ke apartemen di pinggiran kota dengan sewa Rp3.000.000 per bulan, menghemat Rp2.000.000. Nomor 7. Kurangi penggunaan energi. Mengurangi penggunaan energi tidak hanya baik untuk lingkungan tetapi juga untuk dompet Anda. Matikan lampu, AC, atau pemanas ketika tidak digunakan.
Gunakan lampu hemat energi dan peralatan listrik yang efisien. Ini dapat mengurangi tagihan listrik bulanan Anda secara signifikan. Contohnya, dengan mengganti lampu biasa dengan lampu LED dan mematikan alat listrik yang tidak digunakan, Joko berhasil mengurangi tagihan listrik dari Rp800.000 menjadi Rp600.000 per bulan, menghemat Rp200.000. Nomor 8. Jual barang yang tidak dibutuhkan. Jika Anda memiliki barang-barang yang tidak lagi digunakan, pertimbangkan untuk menjualnya. Selain mendapatkan uang tambahan, Anda juga bisa membuat rumah lebih rapi dan minimalis. Gunakan platform online atau pasar loak untuk menjual barang-barang tersebut. Berikut langkah-langkah menjual barang bekas. Pertama, inventarisasi barang. Buat daftar barang yang tidak lagi Anda gunakan tetapi masih dalam kondisi baik. Ini bisa termasuk pakaian, peralatan elektronik, furnitur, buku, mainan, dan lainnya. Kedua, bersihkan dan perbaiki. Pastikan barang-barang tersebut dalam kondisi bersih dan, jika perlu, lakukan perbaikan kecil. Barang yang terlihat menarik dan berfungsi dengan baik lebih mudah dijual. Ketiga, foto dan deskripsi. Ambil foto yang jelas dan menarik dari setiap barang. Buat deskripsi yang informatif dan jujur, mencantumkan kondisi barang, merek, ukuran, dan detail lainnya yang relevan. Dengan langkah-langkah ini, Anda bisa dengan mudah menjual barang-barang yang tidak lagi Anda gunakan, mendapatkan uang tambahan, dan menciptakan lingkungan rumah yang lebih nyaman dan rapi. Nomor 9. Hindari hutang yang tidak perlu. Hindari menggunakan kartu kredit untuk pembelian yang tidak mendesak. Hutang yang tidak terkendali dapat menjadi beban besar di kemudian hari. Jika Anda harus berhutang, pastikan Anda memiliki rencana yang jelas untuk melunasinya sesegera mungkin. Tips untuk menghindari hutang yang tidak perlu. Pertama, buat prioritas keuangan. Tentukan kebutuhan dan keinginan Anda. Fokuskan pengeluaran pada kebutuhan mendesak seperti makanan, transportasi, dan utilitas. Hindari pengeluaran besar untuk keinginan yang bisa ditunda. Kedua, gunakan kartu kredit dengan bijak. Kartu kredit bisa sangat berguna dalam keadaan darurat, tetapi penggunaan yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah. Usahakan untuk hanya menggunakan kartu kredit jika Anda yakin bisa melunasi tagihannya pada akhir bulan untuk menghindari bunga yang tinggi. Ketiga, rencanakan pembelian besar. Jika Anda perlu membeli barang mahal, seperti elektronik atau furnitur, rencanakan terlebih dahulu. Menabung secara bertahap untuk pembelian tersebut lebih baik daripada membayar dengan kartu kredit dan menanggung bunga. Dengan langkah-langkah ini, Lisa berhasil mengendalikan keuangannya dan menghindari hutang yang tidak perlu di masa mendatang. Menghindari hutang dan mengelolanya dengan bijak memerlukan disiplin, perencanaan, dan komitmen untuk hidup dalam batas kemampuan finansial Anda. Nomor 10. Edukasi diri tentang keuangan. Selalu tingkatkan pengetahuan Anda tentang manajemen keuangan. Banyak sumber daya online gratis seperti blog, podcast, dan video yang dapat membantu Anda belajar lebih banyak tentang cara mengelola keuangan dengan bijak. Edukasi diri tentang keuangan sangat penting untuk mengelola keuangan dengan bijak. Anda dapat memulai dengan memahami dasar-dasar seperti membuat anggaran, mengelola utang, dan menabung. Melalui sumber daya online seperti blog, podcast, dan video, Anda bisa memperdalam pengetahuan Anda. Misalnya, Anda bisa mencari sumber yang membahas tentang investasi, perencanaan pensiun, atau strategi pengelolaan risiko keuangan. Semakin Anda memahami aspek-aspek ini, semakin siap Anda menghadapi tantangan keuangan dalam hidup. Dengan terus mengedukasi diri dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh, Anda bisa mencapai stabilitas dan kebebasan finansial. Edukasi keuangan adalah investasi jangka panjang yang memberikan manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan rahasia dan strategi ini, Anda dapat menjalani hidup yang lebih hemat di kota besar tanpa harus mengorbankan kenyamanan atau gaya hidup. Kunci utamanya adalah disiplin, perencanaan yang baik, dan kreativitas dalam mencari cara untuk menghemat uang.